kembali lagi dengan saya Rina Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, dalam mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk! Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Berdasarkan konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak, kita akan mempelajari bagaimana konsep pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai kasus yang melibatkan pembatasan suatu hal, seperti lowongan kerja masyarakat pelamar dengan batas usia tertentu. Kemudian, batas nilai cukup seseorang pelajar agar dinyatakan lulus dari ujian, dan batas berat bersih suatu kendaraan yang diperbolehkan oleh Dinas Perhubungan. Nah, penasaran cara menyelesaikan kasus-kasus tadi dengan metode pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel? Yuk tonton video ini sampai akhir ya! Pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut ya. Yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak ya, seperti di awal pertemuan ya, kita sudah membahas konsep nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian min X jika X lebih kecil dari 0. Untuk setiap A dan X bilangan real dan berlaku sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak sebagai berikut. Yang pertama, jika A lebih besar sama dengan 0 dan nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A, maka nilai min A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan A. Kemudian yang kedua, jika A lebih kecil dari 0 dan nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A, maka nilai tidak ada bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan. Kemudian yang ketiga, jika A lebih besar dari 0 dan nilai mutlak X lebih besar sama dengan A, maka nilai X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan A. Kemudian yang kedua, menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ingat bahwa nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Kemudian yang kedua, menentukan pembuat 0. Yang ketiga, letakkan pembuat 0 dan tanda pada satu garis bilangan. Kemudian yang keempat, menentukan interval penyelesaian. Kemudian yang kelima, menuliskan kembali interval penyelesaian. Untuk lebih memahami pemaparan tadi, mari kita simak contoh soal dan pembahasan tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sekarang kita ke contoh soal yang pertama ya, tentang pertidaksamaan nilai mutlak ya. Jadi contoh yang pertama, sebuah maskapai penerbangan membatasi berat bagasi yang boleh dibawa penumpang sebesar 10 kg dan memberikan toleransi sebesar 2 kg. Tentukan interval berat bagasi yang boleh dibawa penumpang ya. Jadi ini soal cerita nilai mutlak ya. Soal cerita pertidaksamaan nilai mutlak. Berikut kita ke penyelesaiannya. Pada kasus tersebut didapat data berat bagasi yang boleh dibawa penumpang sebesar 10 kg. Misalkan X adalah segala kemungkinan berat bagasi yang dibawa penumpang dengan toleransi yang diberikan sebesar 2 kg. Nilai mutlak berat bagasi tersebut dapat dimodelkan sebagai berikut, yaitu X dikurang 10 ya. Nilai mutlak X dikurang 10 lebih kecil sama dengan 2 ya. Jadi nilai mutlak X dikurang 10 itu lebih kecil sama dengan 2. Ini 2 ini nilai toleransinya ya. Jadi yang boleh dibawa itu batasnya 10 kg dengan toleransi 2 kg ya. Jadi X ini adalah segala kemungkinannya ya. Nah, berikut ke cara yang pertama ya.
Cara yang pertama kita menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi nilai mutlak X dikurang 10 sama dengan berarti X dikurang 10 jika X-nya lebih besar sama dengan 10 ya. Baru kemudian min X dikurang 10 jika X-nya lebih kecil dari 10. Ini udah nggak perlu kita bahas lagi ya dari mana dapatnya ya. Di awal di konsep nilai mutlak sudah Ibu jelaskan. Akibatnya untuk X lebih besar sama dengan 10, maka X dikurang 10 lebih besar sama dengan 2, maka X lebih besar sama dengan 2 tambah 10, jadinya X lebih besar sama dengan 12 ya. Untuk X lebih kecil dari 10, min X dikurang 10 lebih kecil dari 2, kemudian jadinya min X ditambah 10 lebih kecil sama dengan 2, kemudian jadinya min X lebih kecil sama dengan 2 dikurang 10, min X lebih kecil sama dengan negatif 8, maka X-nya lebih besar sama dengan 8 ya. Nah, setelah itu cara yang kedua, ini ya cara yang kedua dengan sifat nilai mutlak, yaitu nilai mutlak sama dengan akar dari X kuadrat. Nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat ya. Jadinya nilai mutlak X dikurang 10 lebih kecil sama dengan 2. Baru kemudian kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan. Jadinya akar dari X dikurang 10 kuadrat. Maka hasilnya adalah X dikurang 10 kuadrat lebih kecil sama dengan 2 kuadrat. Jadi ini akarnya yang di sini hilang, ini jadinya kuadrat ya, karena kebalikan dari akar adalah kuadrat. Maka di ruas kanan kita kuadratkan ya, menjadi X kuadrat dikurang 20X ditambah 100. Jadi X dikurang 10 kuadrat itu hasilnya adalah X kuadrat dikurang 20X ditambah 100 lebih kecil sama dengan 4 ya. 2 kuadrat kan 4 kan. Baru kemudian yang 4-nya kita pindah ruaskan ke kiri menjadi X kuadrat dikurang 20X ditambah 100 dikurang 4 lebih kecil sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurang 20X ditambah 96 lebih kecil sama dengan 0. Maka X dikurang 8, X dikurang 12. Kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Maka ini kita ambil yang pertama X dikurang 8 sama dengan 0, maka X-nya 8. Kemudian X dikurang 12 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 12 ya. Jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaannya adalah untuk nilai mutlak X dikurang 10 lebih kecil sama dengan 2 adalah ini X sedemikian sehingga 8 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 12 ya. Untuk X anggota bilangan real. Semoga dapat dipahami ya. Berikutnya kita ke contoh yang berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang pertama, nilai mutlak 2X ditambah 5 lebih kecil sama dengan 3. Kemudian yang kedua, nilai mutlak 5X dikurang 9 lebih kecil dari 6. Kemudian nilai mutlak 5X dikurang 3 lebih besar sama dengan nilai mutlak X ditambah 9. Jadi ini ada 3 soal pertidaksamaan nilai mutlak ya, dengan bentuk langsung pertidaksamaan ya, bukan bentuk soal cerita. Kita bahas dulu yang pertama ya, yaitu untuk nilai mutlak 2X tambah 5 lebih kecil sama dengan 3 menggunakan definisi nilai mutlak ya. Nih jadinya nilai mutlak 2X ditambah 5 itu sama dengan 2X kurang 5 jika X-nya lebih besar sama dengan min 5/2. Kemudian min 2X tambah 5 jika X-nya lebih kecil dari min 5/2 ya. Kemudian kita ambil untuk X lebih besar sama dengan min 5/2. Maka 2X tambah 5 lebih kecil sama dengan 3. 2X lebih kecil sama dengan 3 dikurang 5. Maka 2X lebih kecil sama dengan min 2. Maka X-nya lebih kecil sama dengan min 1 ya. Kemudian untuk X lebih kecil dari min 5/2 ya. Jadinya min 2X ditambah 5. Ini yang kita gunakan ya. Min 2X ditambah 5 lebih kecil sama dengan 3 ya. Jadinya min 2X kurang 5 lebih kecil sama dengan 3. Ini dikalikan ke dalam ya minnya.
baru kemudian menjadi min 2x lebih kecil sama dengan 3 tambah 5, kemudian menjadi min 2x lebih kecil sama dengan 8, maka x lebih besar sama dengan 8 per min 2, yaitu x lebih besar sama dengan min 4. Ini kenapa dari lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan, Bu? Ya, ini karena pembaginya negatif ya. Jadi kalau dia seperti ini ya, kalau misalkan di sini dia kan min 5-nya ini pindah ruas jadi positif ya. Min 5-nya pindah ruas jadi positif. Ini kan negatif jadi positif. Nah, kalau dia perkalian, ini kan penjumlahan. Kalau dia perkalian, pindah ruas itu mengubah tanda pertidaksamaan ya. Jadi mengubah tanda pertidaksamaan. Ini kan perkalian nih, min 2 kali x itu kan min 2x ya. Jadi pindah ruas dia kan jadi pembagian. Nah, itulah merubah tanda pertidaksamaan. Jadi kalau nanti di sini tandanya lebih besar sama dengan, udah gitu kemudian dibagi dengan negatif atau dikali dengan negatif ya, maka tandanya berubah dari lebih kecil menjadi lebih besar, dari lebih besar menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi ini maka jadinya x lebih besar sama dengan min 4 ya. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x tambah 5 lebih kecil sama dengan 3 adalah ini ya, x sedemikian sehingga min 4 lebih kecil, x lebih kecil sama dengan 1. Ya, min 4 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan negatif 1 untuk x anggota bilangan real ya. Karena kan di sini x-nya lebih kecil, yang pertama kita dapat x-nya lebih kecil sama dengan min 1. Yang kedua lebih besar dari 4. Jadi kalau kita gambar, ya kita gambarkan garis bilangannya, ini dia. Di sini ada min 1 kan. Kemudian di sini ada min 4 maksudnya. Di sini ada min 1. Nah, ini kan yang pertama ini di sini x lebih kecil sama dengan min 1 kan. Di sinilah berarti daerahnya kan x lebih kecil. Nah, ini kemudian x-nya lebih besar sama dengan 4. Nah, inilah dia. Maka kan yang diarsir ini. Ya kan? Ini daerah arsirannya ya. Maka ini dia jadinya persamaannya kan jadinya di antara min 4 dan min 1 ya. Semoga dapat dipahami ya. Berikutnya kita ke yang kedua, yaitu nilai mutlak 5x dikurang 9 lebih kecil dari 6. Menggunakan definisi nilai mutlak, jadinya 5x dikurang 9 jika x-nya nilai mutlak 5x kurang 9 sama dengan 5x kurang 9 jika x-nya lebih besar sama dengan 9 per 5. Kemudian min 5x dikurang 9 jika x-nya itu lebih kecil dari 9 per 5 ya. Berikut untuk x lebih besar sama dengan 9 per 5, kita gunakan yang 5x dikurang 9 ya. Jadi 5x dikurang 9, ini tanda pertidaksamaannya lebih kecil dari 6. Kemudian jadinya 5x lebih kecil dari 6 tambah 9, 5x lebih kecil dari 15, maka x-nya lebih kecil dari 15 per 5 yaitu 3. Jadi x lebih kecil dari 3 untuk x yang lebih besar sama dengan 9 per 5 ya. Untuk x lebih kecil dari 9 per 5 kita ambil yang kedua ini kita kalikan ke dalam menjadi min 5x ditambah 9 ya. Lebih kecil dari 6 maka min 5x lebih kecil dari 6 dikurang 9 maka min 5x lebih kecil dari min 5 maka x-nya lebih besar dari min 5 per min 5. Ini kan lihat di sini pembaginya kan negatif maka tandanya berubah ya. Jadi min 5 per min 5 yaitu 1 ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, kita gambarkan di sini ada 1 ya. Di sini ada 1, kemudian di sini ada 3 ya kan? Di sini nah x lebih besar dari 1 kan? X-nya lebih besar dari 1, kemudian x lebih kecil dari 3. Nah, yang tanda diarsir 2 kali inilah dia. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah
di antara 1 dan 3 ya. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan itu adalah jadinya dari nilai mutlak 5x dikurang 9 lebih kecil dari 6 adalah x sedemikian sehingga 1 lebih kecil x sama dengan 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3 untuk x anggota bilangan real ya. Semoga dapat dipahami ya. Selanjutnya kita ke yang ketiga, yaitu nilai mutlak 5x dikurang 3 lebih besar sama dengan nilai mutlak x ditambah 9. Nah, untuk yang ini kita gunakan, kalau kalian temukan bentuk yang seperti ini, ya, kita gunakan sifat nilai mutlak ya, bukan definisinya, tapi sifat nilai mutlak. Ini kan termasuk sifat nilai mutlak ya. Nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat ya. Jadi kita buat karena dua-duanya nilai mutlak ya, ruas kiri dan ruas kanan kita buat ke dalam bentuk akar kuadrat ya. Jadinya akar dari 5x dikurang 3 kuadrat lebih besar sama dengan akar ditambah akar x tambah 9 kuadrat ya, menjadi 5x dikurang 3 kuadrat lebih besar sama dengan x ditambah 9 kuadrat ya. Jadinya 20 untuk 5x dikurang 3 kuadrat hasilnya 25x kuadrat dikurang 30x ditambah 9 lebih besar sama dengan x kuadrat ditambah 18x ditambah 81. Jadi seluruhnya kita pindah ruaskan ke kiri. Untuk yang sama variabelnya kita dekatkan ya. 25x kuadrat dikurang x kuadrat dikurang 30x dikurang 18x ditambah 9 dikurang 81. Perhatikan yang dari ruas kanan ke kiri itu tandanya berubah ya. Jadi positif jadi negatif, dari negatif ke positif. Oke ya. Nah, kemudian hasilnya 24x kuadrat dikurang 48x dikurang 72. Kita sederhanakan sama-sama, kita bagi 24 semuanya menjadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Ini kemudian kita faktorkan. Hasil pemfaktorannya x dikurang 3 dikali x ditambah 1 ya. Jadi cari dua angka yang kita kalikan. Itu hasilnya negatif 3, kemudian kita jumlahkan itu hasilnya 2, yaitu min 3 dan 1. Oke ya, kita ambil yang pertama, x dikurang 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Yang kedua, x tambah 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 5x dikurang 3 lebih besar sama dengan x ditambah 9 adalah x demikian sehingga x lebih kecil sama dengan 1 atau x lebih besar sama dengan 3 untuk x anggota bilangan real. Ini dari mana Bu? Kata yang tadi 1, 2 semuanya di antara ya. Yang ini dia jadinya kenapa atau gitu ya. Jadi kita gambarkan ya. Kita gambarkan. Ini maksudnya min 1 ya. Di sini kita buat min 1. Kemudian di sini kita buat 3 ya. Karena kan hanya ada ini x-nya, hasil x-nya. Ini hasil x-nya 3 dan 1 ya. Jadi untuk memastikan tanda lebih besar lebih kecilnya kita substitusikan. Jadi kita substitusikan di sini di antara min 1 dan 3 kan ada 0 ya. Nah, kita substitusikan aja itu nilai 0 ya. Jadi ganti setiap x-nya dengan 0. Jadi di sini kita buat 0 ya. Berarti 5 dikali 0 kan. Nah, untuk yang 0 ya. Pertama untuk yang 0 berarti 5 dikali 0 itu kan 0 ya. Dikurang 3 berarti min 3, nilai mutlak min 3 itu 3. Lebih besar sama dengan 0 ditambah 9, nilai mutlak 9. Berarti kan salah ya. Nah, di sini salah kita buat. Atau bukan daerah yang memenuhi. Nah, kalau sudah di sini salah ya, sebenarnya ada dua kemungkinan, yang ini benar, atau di sini salah satunya juga salah gitu ya. Jadi kita ambil di sini, tetap kita ambil untuk 4 ya. Kalau 4 dia kita ambil yang lebih besar dari 3. 4 berarti 5 kali 4, 20 kurang 3 itu 17. Nilai mutlak 17 itu
untuk 4 tadi ya. Nilai mutlak 17 itu 17 ya kan? 17. Kita buat di sini 17. Baru kemudian di sini 4 ditambah 9. 4 ditambah 9 itu 13. 17 lebih besar sama dengan 13. Kan benar kan? Nah, di sini benar. Baru kemudian kita ambil untuk yang lebih kecil dari min 1 nih ya. Di sini ada min 2 berarti 5 dikali min 2. Ini kita ambil min 2 ya, titik sampelnya. Kita ambil min 2. Min 2 di sini 5 kali min 2 itu kan min 10. Min 10 kurang 3, min 15. Min 15 nilai mutlaknya itu 15 ya kan? Baru kemudian lebih besar sama dengan. Nah, di sini min 2 tadi min 2 ditambah 9 itu 7 ya, 7. Berarti nilai mutlak 7 itu 7. Ini benar? Ya, benar. Berarti kan itulah daerahnya ya. Nah, inilah dia daerahnya. Kita ambil yang benar. Daerahnya. Maka ini dia di antara X sedemikian sehingga X-nya lebih kecil dari 1 atau X lebih besar sama dengan 3 ya. X lebih kecil sama dengan negatif 1 atau X lebih besar sama dengan 3. Semoga dapat dipahami ya. Baiklah, kita akhiri video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh japri saya melalui WA atau Messenger. Kemudian jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang ada di Psikologi. Kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.